para penonton yang kami muliakan, di samping kanan saya ini tidak asing. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Ananda Harley, ingat motornya, Harley Evrime Mandagi dari Manado, mu'alaf yang dulu masuk Islam karena mempelajari Alkitab. Alkitab itu dibuka semuanya, ini Alkitab ini. Nah, kitab dibukain sama dia, jadilah dia masuk Islam. Kalau secara pribadi alasan pindah agama karena menurut kita agama Islam itu dia lebih masuk akal dari agama yang kita anut. Dengan agama Islam itu DP ajaran sesuai dengan ajaran nabi-nabi dari sebelumnya, nabi-nabi yang terutama dari nabi-nabi Alkitab Perjanjian Lama gitu. Berapa lama udah belajar ini? Kalau belajar sih kayaknya 4 tahun sih, dari mulai kita nak masuk gereja, situ kita mulai mendalami. Masya Allah, proses perjalanan masuk Islam yang luar biasa panjang. Dengan keluarga semuanya Kristen, hanya beliau yang masuk Islam. Dan beliau hingga saat ini belajar. Beliau belajar di sekolah bahasa Arab bersama kami, namanya Sekolah Bahasa Arab As-Saffah. Jadi dididik di sini untuk bagaimana caranya, tentunya dasar ya, Al-Quran, Iqra, dan fikih-fikih dan seterusnya. Gimana kabarnya, Mas Harley? Baik. Tambah bahagia atau tambah susah? Tambah bahagia. Alhamdulillah. Ini tidak asing lagi di kamera dulu sampai beliau masuk Islam di hall ya, hall besar disaksikan oleh para mu'alaf dari Manado, Sulawesi Utara. Tetapi waktu itu letaknya di Bitung ya, di kantor pemerintahan Bitung ya, di hall ya, di kantor wali kota. Kantor wali kota Bitung ya. Jadi kita ini semuanya bersaudara, umat Islam Kristen bersaudara. Bitung itu tempat yang bersaudara, persaudaraan. Begini, Mas Harley. Mas Harley, ini bawa catatan apa ini? Oh, oke. Permisi. Oke. Belum lengkap sih. Ini Mas Harley ini suka belajar dia. Catatannya banyak sekali. Dulu ini catatannya banyak sekali dia. Ngapet dia sejak lama dia. Dia mempelajari Bible. Mudah-mudahan Mas Harley ini mempelajari Bible ini ya, tulus, ikhlas, baca yang banyak. Karena saudara kita Kristen tuh justru jarang baca Bible. Jarang, umumnya tuh jarang. Mereka tuh ini Bible dibawa, tapi nggak dibaca. Kristen yang baik itu dibaca. Semakin kita banyak membaca Bible, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita banyak baca Bible, menghatamkan Bible, semakin kita cinta kepada Islam. Wah, ini apa ini? Ini Paulus ini apa ini? Paulus ini menurut Mas Harley. Jadi ini saya itu apa? Mungkin jadi salah satu saya mengapa mungkin saya tidak percaya Kristen lagi, seperti yang tentang ketuhanan Yesus itu diragukan, tentang Kristen sendiri itu diragukan, bahkan tentang Paulus itu juga diragukan. Karena Kristen itu ternyata bukan dibentuk oleh Yesus, bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Paulus. Yang dibentuk oleh Paulus itu berdasarkan ayat berikut yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang bunyinya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Untuk pertama kali murid-murid tersebut disebut Kristen. Ini yang dimaksud murid tersebut itu dan jemaat yang tersebut itu bukan jemaat Yesus, melainkan jemaat yang digembalakan oleh Paulus di Antioquia itu. Baru
Kalau kita bertanya siapa Paulus itu, Paulus mengaku dan bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya itu yang awalnya itu adalah orang yang membenci pengikut Yesus. Nah, itu dia. Dia membunuh Iya, murid-murid Yesus itu. pengikut Yesus, Iya. dibunuh, Iya. disiksa. Sama dia, sama Paulus. Iya. Habis itu dia ngaku bahwa dia bertobat, bertemu Yesus, bertobat. Bertemu atas pengakuan dia. Iya, pengakuan dia sendiri. Nggak ada saksi ya. Iya, Nggak ada pengakuan saksi. sendiri. Tiba-tiba Iya. Yesus turun ya dan mengatakan bahwa aku Yesus, kan begitu. Iya, terus namanya diganti dari Saulus. Terus kayak dia mau nyebarin Injil lah, tentang berita tentang Yesus, ajaran Yesus, tapi ternyata yang diajarkan itu berbeda dari yang Yesus ajarkan. Itu dia. Yang dimulai dari hukum Taurat. Dalam pandangan Paulus, hukum Taurat itu bisa dibatalkan atau ditiadakan. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Wah, bikinan dia sendiri tuh. Ya, ini pandangan dia sendiri. Baru Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Padahal Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu dia, satu titik, satu iota saja. Nggak boleh. Yang nggak boleh sebelum lenyap langit dan bumi. Tapi ya di pandangan Paulus itu bisa dibatalkan. Pemirsa ini penting ini. Dulu Mas Harley masuk Islam langsung disunat, ya kan? Di Bitung tuh kan, habis syahadat langsung disunat itu kan. Habis disunat suruh jalan, ya Allah kasihan saya lihat videonya itu naik bis, ya kan, sama orang-orang itu kan, terus kemudian suruh jalan sendiri sambil berdarah-darah itu ya, sakit itu kan, sunat itu karena beliau taat ikut Yesus. Yesus sunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Tapi coba Paulus apa dia bilang sunat? Galatia pasal 5 ayat 2. Kan wajib bersunat itu kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Barang siapa yang tidak bersunat maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Jadi sunat itu yang nggak sunat harus dihukum mati. Itu hukum perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu jauh sebelum Yesus itu. Yesus melanjutkan, dia sunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Tapi coba, apa kata Paulus bilang? Dia membatalkan sunat. Galatia, ini Alkitab, saudara, para penonton, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita buka yang perjanjian baru, tulisan dari Paulus, Galatia pasal 5 ayat 2. Coba ini dibaca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kayak gitu ini. Bertentangan kan? Dan banyak lagi, Bapak Ibu hadirin, para penonton yang kami muliakan, ayat-ayat yang bertentangan dengan hukum-hukum Yesus. Yang Paulus ajarkan itu berbeda. Aneh ya. Lanjut. Baru tentang makanan, Paulus itu menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Bisa dilihat dalam halal ya katanya. Dalam Roma 14 ayat 20. Dia berkata, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan, segala sesuatu adalah suci. Tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu adalah baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di sini dia membawa-bawa nama itu.
Iya, iya, iya. Ya, jadi melegalkan pakai membawa nama itu. Baru Roma ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Padahal Allah sendiri telah berfirman dengan jelas yang bunyinya juga babi, karena memang berkuku belah tetapi tidak memahabiak. Haram itu bagimu, daging binatang itu janganlah kamu sentuh, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Yesaya 66 ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Wish. Di sana di Manado, di pasar beriman, semuanya dimakan. Iya, semuanya makan. Namanya pasar beriman, Bapak Ibu. Tapi di sana semua bebas makan. Segala yang berkaki boleh dimakan, kecuali meja. Kaki meja. Semua yang bisa terbang bisa dimakan kecuali pesawat terbang. Oh iya. Ya. Semuanya yang berenang, menyelam boleh dimakan kecuali kapal selam. Ya, lanjut. Jadi itu. Jadi Paulus itu menghalalkan, jadi kita bisa makan apa aja asal mengucap syukur terus berdoa, maka makanan itu jadi halal semua. Padahal Allah sendiri itu telah kayak menetapkan sesuatu itu ada yang haram, ada yang halal. Tapi itu tidak dilanjutkan oleh Paulus, bertentangan. Baru Paulus kayak membuat suatu kelompok atau ajaran baru yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu babi haram. Nggak peduli mau babi hutan, mau babi kecap, mau babi apa, haram semuanya. Karena ayat yang aslinya itu babi. Nggak ada hutan ini, hutan tambahan. Kalau nggak percaya, kita buka di Alkitab Sabda itu tahun-tahun yang berbeda, terbitan Bible tahun-tahun yang berbeda, itu nggak ada hutannya. Hanya TB ini saja yang tak ditambahi hutan. Lanjut. Paulus membuat suatu ajaran, suatu kelompok yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Jadi menurut Paulus itu dia berkata, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 9. Dan dalam Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri itu tidak mengakui bahwa dirinya itu Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Bisa dilihat dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Insya Allah ini catat ini hari. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkan ini para penonton, terutama saudara kami dari Kristen Katolik. Ini calon pengkhotbah untuk mewartakan Injil. Yesus hanyalah utusan yang turun dan menjalankan tugas dari Bapaknya. Bisa dibuktikan melalui ayat berikut yang bunyinya, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan mempercayai dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu dalam Yohanes 5 ayat 24. Baru Yohanes 6 ayat 3. Sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Masya Allah. Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Masya Allah. Jadi Yesus hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Bahkan dia telah mengaku dirinya turun itu untuk menjalankan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dia. Pertanyaan saya, jadi Paulus ini siapa? Nah ini di mata anak-anak muda ya, dulu rajin ke gereja, rajin untuk taat kepada ajaran kekristenan. Paulus ini siapa ini? Paulus dianggap sebagai rasul. Sebagai rasul. Iya, salah satu orang penting juga
Karena dari apa namanya surat-suratnya itu bisa dijadikan dasar-dasar dari kekristenan itu kebanyakan. Tapi kenapa orang ini percaya kepada Paulus? Kenapa orang malah tidak ikut Yesus tapi ikut Paulus? Pertanyaan saya. Mungkin karena dia banyak apa namanya banyak pergi menginjil gitu. Jadi banyak mengikut salah satu mungkin. Mengatasnamakan Ya, Yesus. memakai nama Allah, nama Yesus. Padahal dia sama sekali Iya. tidak mengajarkan Apa yang diajarkan oleh Allah. Yesus ya. Baik, ini saudara. Tadi yang disampaikan oleh Mas Harley tadi, Mas Leo Vrem, itu sudah benar. Ya, tentang larangan makan babi ini jadi persoalan ini. Sampai sekarang padahal Bible ini jelas-jelas mengharamkan babi. Tapi saudara kami Kristen Katolik ini enak aja makan babi. Nah ini, dulu pernah makan babi? Sering. Enak. Enak mana sama sate ayam sama sate sapi? Enakan sapi. Babi sama ayam, babi sama sapi enak mana? Sapi. Waktu masih Kristen? Kalau saya masih lebih suka sapi. Daripada babi enak babi. ya, daripada babi. Oh masih anak sapi. Sapi. Pilihannya masih anak sapi. Jadi mending yang haram ditinggalkan. Nah ini, hadirin para penonton, ini dalilnya tegas ini ya. Ini wal khinzir annahu yashqu az-zilfa lakinnahu la yajtarru fahuwa najisun lakum. Jelas, ini tidak ada babi hutan, tapi adanya wal khinzir 14 ayat 8. Ini jelas sekali. Ini Bible bahasa Arab, Bible yang dekat, lebih mendekati dengan bahasanya Yesus. Wal khinzir, ya. Yang paling menjadi tekanan adalah ini. Ini najisun lakum, najis untuk kalian ya. Jadi ini khinzirnya, mana khinzir ini najisun, ini najisun lakum, najis untuk kalian. Oke, baik, kita melangkah ke berikutnya. Ada tambahan kira-kira pesan untuk saudara-saudara yang masih belum masuk Islam, yang belum sadar atau takut masuk Islam. Ada banyak orang yang sebenarnya menyadari, sebenarnya di pikirannya kok gitu ya, benar juga ya begitu. Oh Paulus kok gitu ya, benar juga ya gitu. Dia sadar, dia kepingin masuk. Banyak sekali yang masuk ke kontak kami, yang mau masuk Islam itu ada banyak, tapi yang mengundurkan diri itu ada aja. Misalnya malam ini dia minta bersyahadat besok pagi. Sudah pagi itu kami udah siapkan, udah rapi, udah ada jamaah dan sebagainya, gak datang, gak jadi, dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Banyak kayak gitu tuh. Ada yang beberapa yang saya follow up lagi, ternyata akhirnya menghubungi karena katanya takut sama keluarga dan sebagainya. Dia ada rasa takut ya. Ya gimana untuk saudara-saudara dari Kristen Katolik yang belum masuk Islam tapi karena takut ya, bagaimana? Coba kasih nasihat. Kalau itu saya nggak perlu takut. Sama kita berada di jalan yang benar, nggak perlu takut. Pasti ya? Dalam pasal itu akan diberikan kemudahan dari Allah. Kalau ada resiko misalnya ternyata akhirnya disekat atau dibully sama keluarga, dipukuli, gimana resikonya? Itu yang ditakutkan. Ditakutkan tuh dipukuli. Gimana? Ya, saya juga awalnya gitu, takut gitu. Tapi ternyata setelah itu hal yang ditakutkan itu nggak terjadi. Kayak itu mama saya mau bunuh diri tapi nggak terjadi itu. Kakak marah-marah juga ya? Ya awalnya. Waktu marah apa? Tertekan atau gimana, Mas Harley?
Cuma Takut. ya takut Takut. banget ya. Tapi dijalanin ya. Ya tapi dijalanin dan Keberanian itu datang dari mana? Keberanian misalnya nanti kalau terjadi apa-apa, rasa berani itu bagaimana cara Dari- memunculkan? dari niat Dari niat. ya. Niatnya udah bulat ya. Iya, dari niat udah bulat, berarti udah dipikirkan segala risiko dan itu jalanin. Awalnya emang berat, tapi setelah dijalanin ada kemudahan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Halil Evran, seorang mualaf anak muda yang memang luar biasa masuk Islam dengan penuh kesungguhan, ketulusan, ikhlas lillahi ta'ala, dan beliau saat ini berjuang untuk belajar menjadi seorang muslim yang sejati. Apapun beliau pelajari sekarang, sampai Bible itu juga dipelajari. Untuk apa? Untuk menguatkan iman, untuk lebih memperkokoh dan mempertebal iman. Al-Quran juga dipelajari dan seterusnya. Mas Ananda, Mas Harli Ibrahim, Mas Harli Ibrahim sekarang masih Iqra atau sudah Al-Quran? Sudah Quran. Sudah Al-Quran. Ya, Oh, soal Quran sekarang. Al-Quran besar ini. Nah, ini nih, mu'alaf. Mu'alaf harus seperti ini. Mu'alaf itu masuk Islam, belajar sampai bisa baca Quran. Nah, dulu nol ya, nggak bisa baca Quran sama sekali ya. Sekarang saya tes random ya. Randomnya begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Tolong baca yang atas ini sampai satu ayat saja. Sampai ini, sampai merah, tombol wakaf. Yang keras ya, agak keras ya. Jangan. Mari dari sini, dari atas. Al-Mal. Ini kita saksikan para pemirsa, mu'alaf dari Kristen masuk Islam karena baca Bible, dan alhamdulillah beliau mendapatkan kebenaran. Ya, nggak apa-apa, sabar saja. Pendek-pendek nggak apa-apa. Tapi masih bata-bata nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak usah malu. Begini, saya kasih disclaimer dulu. Mu'alaf itu kalau terbata-bata tidak akan mungkin dihujat netizen, tidak akan mungkin dihujat siapapun, malah akan diberikan penghargaan karena itu adalah mu'alaf beneran. Wah, kalau ada mu'alaf yang tiba-tiba baca Qur'annya enak, bisa ngaji sampai qiraah, wah itu bukan mu'alaf, itu namanya sulapan. Nah, ini kalau Mas Harli ini mu'alaf beneran, asli, murni, pure, alami ya, natural. Ini bacanya. Bismillah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatiddu ya wal baqiyatus solihatu khairu inda rabbika bawa khairun amala. Ya, oke, siap. Sengaja tidak saya benarkan karena biar tidak panik, biar santai. Ya, pemirsa, jadi sekali lagi sengaja saya biarkan, biar saya juga nyaman mendengarkan dan beliau juga nyaman membaca. Mungkin lebih enak saya akan coba tes untuk baca Quran ini surat ini Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Top. Mau coba tantangan lagi?
Lanjut lagi, satu ayat lagi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Top, alhamdulillah. Baik, oke, ini pandangan jujur dari seorang anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah mu'alaf. Demikian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan tentang ini di part 2 dengan Mas Ubaidillah.